Om Yan ini didatengin sosok nenek-nenek. Beliau ini tinggi, pakai jubah warna hitam, rambutnya acak-acakan, dan jari-jarinya itu panjang semua. Dan beliau ini jalannya itu seperti ini, jalan pelan. Dan yang dirasakan ibunya Esa, kakinya itu masih kerasa dingin, kayak baru saja dia ini disentuh oleh sesuatu. Dinginnya itu masih kerasa. Nah, di malam-malam tertentu, Pak Bejo ini harus melemparkan sajen. Yang sajen ini adalah kepala kambing atau kepala kerbau atau kepala ayam, apapun itu, yang jelas harus binatang beserta darahnya yang dikucurkan ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kemara yang bernama Esa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita yang mau tak ceritain ini teman-teman, ceritanya dikirim oleh sobat kembara yang bernama Esa. Jadi pas waktu Esa mengirim cerita ini, kami berpikiran bahwa kejadian yang dialami Esa ini sudah beberapa tahun yang lalu. Ternyata Esa baru cerita bahwa dia mengalami kejadian ini baru di bulan Februari di tahun 2023 kemarin. Jadi kejadiannya baru-baru aja. Nah, Esa ini cerita bahwa dia mengalami kejadian aneh dan ganjil pada saat dia dan keluarga besarnya itu menempati sebuah villa selama 3 hari 2 malam. Jadi ceritanya Esa ini sudah menikah. Dia mempunyai istri namanya Desi dan punya 1 orang anak perempuan cewek namanya Sabrina. Usianya saat ini sekitar 4 tahunan. Dan dia itu punya om. Omnya ini namanya Om Yan, dan Om Yan sudah lama sekali tinggal di Batam. Beliau menjalankan usaha di sana. Dan semenjak adanya COVID sampai di tahun 2023 kemarin itu Om Yan belum juga pulang ke kampung halaman. Jadi Om Yan ini adalah saudara laki-laki satu-satunya dari keluarga ibunya Esa. Dan dulu-dulunya pada masa Om Yan ini masih bujang, Om Yan ini sering sekali ngasih bantuan ke saudara-saudara ibunya yang ada di kampung halaman itu. Termasuk juga ke Esa. Beberapa tahun terakhir waktu Esa ini kuliah, biaya kuliah Esa ini sempat di-cover oleh Om Yan waktu itu. Jadi pada saat Om Yan minta tolong apapun itu, siapapun yang dimintain tolong oleh Om Yan, mereka itu harus segera membantu karena mereka segan dengan Om Yan. Nah, waktu itu Om Yan ini sempat telepon ke HP-nya Esa. Esa sendiri juga kaget karena jarang sekali Om Yan itu telepon ke HP-nya Esa. Begitu diangkat oleh Esa, ternyata Om Yan bilang, "Sa, ini insya Allah Om Yan mau pulang. Tapi sebelum Om Yan pulang, Om Yan nggak mau pulang ke rumah dulu." Jadi ada rumah besar di kampung halaman itu. Rumah ini dulunya ditempati oleh keluarga besar dari ibu dan juga saudara-saudaranya Esa ini, termasuk Om Yan itu tinggal di sana. Nah, sebelum Om Yan ini pulang ke rumah itu, Om Yan ingin mengadakan sebuah acara. Acara keluarga ini akan diadakan di sebuah villa. Ini permintaan Om Yan seperti itu.
Jadi Esa disuruh untuk segera cari villa yang cukup untuk menampung seluruh keluarga dari Om Yan. Nah, disinilah Esa mengiyakan. Jadi kira-kira 2 minggu sebelum kedatangan Om Yan itu, Esa sudah mulai cari informasi. Dia hubungi teman-temannya yang biasa cari-cari villa, atau mungkin ada teman-temannya yang biasanya menyewa villa di sebuah tempat. Esa mulai mencari informasi. Dan akhirnya ada satu teman Esa ini yang bilang, "Sudah Sa, kamu berangkat aja ke sana, nanti kamu pasti diarahkan oleh orang. Biasanya banyak calo di sana." Akhirnya Esa pun menuruti kata-kata dari temannya ini. Dia berangkat sendirian naik mobil. Waktu itu istri dan anaknya nggak ikut. Begitu Esa sampai di lokasi, ternyata benar. Ada orang-orang yang naik motor ini langsung nyamperin Esa. Dan mereka bilang, "Mas mau cari villa ya?" "Oh iya Pak, ayo ikut saya Mas." Jadi Esa pun mulai mengikuti orang ini dan sampailah dia di sebuah villa. Villa ini cukup besar. Awalnya yang ada di pikiran Esa, villa ini mungkin banyak kamarnya, mungkin lebih dari 5, karena pasti Esa dan keluarga butuh sekitar 7-8 kamar. Ternyata begitu dicek, di dalam itu ada kolam renang. Dan ternyata kamar ini hanya 4 jumlahnya. Nah, di situ Esa bilang ke calonnya, "Pak, mohon maaf Pak, ini saya butuhnya sekitar 8 kamar." "Oh gitu ya Mas, berarti ini besar ya Mas, keluarga besar?" "Iya Pak." "Ya sudah, kalau gitu ikut saya lagi." Nah, mereka cari lagi. Waktu itu sudah sekitar jam 3 sore. Ternyata sampai jam setengah 5 sore, sudah sekitar 4 villa yang dikunjungi oleh Esa dan satu pun nggak ada yang cocok. Waktu itu dia sudah mau DP villa. Ada villa dengan ukuran cukup besar dan kamarnya ini ada 5. Sebenarnya Esa sudah mau DP villa ini karena Esa ini merasa sudah nggak ada lagi villa, hanya ini yang cocok. Terus waktu itu bapak-bapak calo ini bilang, "Sudah Mas, jangan dulu Mas, jangan di DP dulu. Kita cari yang lain aja." Nah, dalam perjalanan itu bapak-bapak tukang calo ini ketemu salah satu temannya. Mungkin waktu itu mereka berpapasan dan saling tanya. Terus bapak-bapak ini menjelaskan dia mau cari villa ukuran 8 kamar. Nah, salah satu temennya ini bilang, "Ya wes, kamu bawa ke sana aja. Yang villa itu bawa aja sana." Tapi kayaknya si bapak-bapak tukang calo ini, dia kayaknya nggak menginginkan hal itu. Esa ini melihat dari kejauhan, dari gerak-gerik mereka, itu kayak seolah-olah menandakan ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, sampai pada akhirnya salah satu temannya ini pun pergi. Terus bapak-bapak tukang calo ini menghampiri Esa, terus beliau bilang, "Mas, ini ada villa. Ini kamarnya sekitar 8 kamar. Tapi saya nggak bisa jamin ya Mas. Sebenarnya saya sudah tahu dari awal villa ini. Tapi saya nggak mengharapkan Mas sewa villa di sana." "Loh, memangnya kenapa Pak?" "Itu loh Mas, penjaganya itu yang pertama itu agak pelit sama calo-calo yang di sini. Jadi alasannya seperti itu. Kenapa Bapak calo ini nggak langsung membawa Esa menuju ke villa 8 kamar ini? Karena alasan yang pertama, penjaga villa yang namanya Pak Toto yang jaga di villa itu, orangnya ini pelit, nggak pernah ngasih ke calo-calo. Biasanya kalau calo-calo villa ini membawa pelanggan ke villa-villa yang lain, calo ini selalu dapat ceperan atau selalu dapat tips sekitar 50 atau 100 ribu. Tapi untuk villa yang dimaksud oleh bapak-bapak calo ini, si penjaganya itu pelit. Begitupun juga dengan tuan rumahnya. Inilah yang membuat banyak sekali calo-calo yang ada di sana itu malas membawa tamu menuju ke villa itu. Dan yang kedua, villa ini nggak terawat, alias di kamar-kamarnya itu masih sering kotor. Jadi di situ Esa pun mengiyakan karena Esa merasa ini kayaknya villa yang paling cocok karena kamarnya 8 kamar. Terus Esa bilang ke bapak-bapak tukang calo ini, "Ya sudah Pak, bawa saya ke sana dulu, saya mau lihat kondisinya seperti apa." Akhirnya dibawalah Esa menuju ke sana. Begitu pertama kali sampai, villa ini posisinya ada di atas sendiri, melewati semacam gang yang cukup untuk 2 mobil. Villa ini ada di ujung jalan itu, dan mobil ini masuk di sebuah pekarangan. Setelah itu di sebelah kanan ada pagar yang cukup untuk dimasukin orang. Jadi mobil sudah nggak bisa masuk lagi. Nah,
Masuk ke villa itu, kanan kiri ini adalah tanaman-tanaman yang ukurannya itu setinggi orang dewasa. Barulah kemudian Esa ini bisa melihat villa dengan 2 lantai. Dan persis di depan villa itu ada kolam renang. Nah awalnya Esa merasa, kok katanya villa ini nggak terawat, padahal ya cukup terawat aja, nggak ada masalah. Esa melihat ke arah kolam renang, juga kolam renang ini dalam keadaan bersih. Nah di situ Esa melihat bapak-bapak calo ini menuju ke sebuah rumah kecil yang posisinya ada persis di depan villa. Nah disitulah dia ketemu dengan penjaga villa yang namanya Pak Toto. Pak Toto ini usianya sekitar 55 tahunan. Disitulah akhirnya Pak Toto mengantarkan Esa masuk ke sana. Nah begitu Esa masuk ke villa utama, di lantai bawah itu ada aula kecil. Dan langsung menuju ke atas, dia langsung melihat kamar-kamar. Jadi Esa ini memastikan pagar-pagar yang ada di villa ini aman untuk anak kecil. Dan yang kedua, toilet juga bersih. Dia langsung masuk kamar. Ternyata benar yang dikatakan oleh Bapak Calo ini. Kamar ini dalam keadaan yang tidak terawat. Artinya spray itu kotor. Dan di bawah lemari itu banyak sekali sampah-sampah yang belum dibersihkan. Nah Esa pun tanya ke Pak Toto yang jaga villa ini. Loh Pak, ini kok villanya kotor? Sudah berapa lama nggak dipakai? Terus Pak Toto ini jawabnya agak sungkan. Anu Mas, sebenarnya 2 minggu kemarin itu villa ini ada yang nyewa. Tapi karena yang nyewa hanya menggunakan di lantai bawah, jadi yang di lantai 2 ini nggak dipakai. Makanya ini sudah 2 minggu nggak saya bersihkan. Tapi nggak usah khawatir Mas. Nanti kalau Masnya jadi sewa villa ini, saya jamin begitu Mas dengan keluarga datang, ini villa sudah bersih. Saya jamin kok Mas. Nah akhirnya Esa ini jalan-jalan lagi, masuk-masuk lagi ke kamar-kamar yang lain. Memang di lantai 2 itu sering sekali Esa ini menemukan banyak sekali sampah yang berserakan. Seperti sampah plastik atau sampah tisu. Tapi karena Pak Toto sudah meyakinkan ke Esa bahwa nantinya villa ini akan dibersihkan lagi, Esa pun akhirnya diam dan dia coba telepon ke saudara yang lain. Dia telepon, dia pastikan ini ada 8 kamar. Esa bilang ke saudaranya itu, tapi kondisinya seperti ini. Dan saudaranya itu mengiyakan, sudahlah Sah, itu aja nggak apa-apa, nanti daripada Om Yan kecewa, kan Om Yan mintanya kamarnya harus lebih dari 7 kamar. Dan itu kamu sudah dapat, nggak apa-apa lah. Kondisinya seperti apa, yang jelas nanti yang penting kita kumpul dengan satu keluarga dan bersama Om Yan kita bisa kumpul, tujuannya itu. Setelah dijelaskan oleh saudaranya itu, akhirnya Esa pun setuju. Dia langsung DP villa itu, dan kemudian Esa pun balik. Nah sebelum dia balik, Esa ini sengaja ngasih uang 50.000 ke bapak tukang calo ini. Nah otomatis si bapak tukang calo ini pun senang. Dan sekali lagi beliau ini bilang, iya Mas, saya mohon maaf ya Mas, ini Pak Toto ini sama pemilik villa ini juga orangnya pelit Mas. Makanya banyak calo yang di sini ini jarang sekali bawa tamu-tamu menuju ke sini. Karena memang Pak Toto ini nggak pernah ngasih tips ke calo. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Setelah itu mereka pun pulang. Nah, 2 minggu setelah itu, Om Yan ini ngabarkan bahwa beliau akan terbang dan kira-kira sampai di bandara itu sore hari. Dan setelah sampai bandara, beliau langsung meluncur ke villa. Jadi hari itu, si Esa ini bilang ke saudara-saudara yang lain bahwa Om Yan datang di sore hari. Semua keluarga berangkat sekitar jam 10 pagi. Nah, waktu persiapan itu di rumah, di kampung Esa ini ada seorang anak laki-laki namanya Darto. Usianya 32 tahun. Darto ini sudah lama mengalami gangguan kejiwaan. Kadang-kadang dia sering marah-marah, ngelempar sesuatu ke orang, dan bicara dengan gak jelas seperti itu. Nah, satu kali pas waktu si Esa dan keluarga ini mau berangkat, mereka angkat-angkat barang, memasukkan barang ke mobil, Darto ini datang sambil cengenges-cengenges. Terus dia itu ngelihat ke arah Sabrina, si anaknya Esa ini. Nah otomatis Esa tanya, kenapa Tok? Ada apa Tok? Enggak Mas Esa. Mau kemana Mas? Sambil dia ini cengenges-cengenges seperti biasa. Ini loh mau pergi Tok sama keluarga liburan ke villa. Oh iya Mas. Ya anu Mas, hati-hati ya Mas. Aku kok lihat Sabrina ini loh banyak yang suka. Nah pas Darto ngomong seperti itu, Esa dan keluarga ini mengabaikan karena memang
omongan dari Darto ini selalu nggak jelas. Selalu seperti itu, sambil dia cengenges-cengenges, gorak-garuk seperti ini. Dan setelah itu karena Esa biasa, ketika ketemu Darto dia selalu ngasih uang, entah dia selalu ngasih rokok. Waktu itu Esa ini ada uang 20.000, Darto dipanggil, Tok ini Tok buat beli rokok. Pas waktu dikasih uang itu senang dia. Terus dia jalan menjauhi Esa. Tiba-tiba belum jauh, Darto ini noleh lagi ke arah Esa sambil garuk-garuk, sambil cengengesan. Terus dia mendekat lagi. Esa tanya lagi, kenapa Tok? Anu Mas, itu loh Mas, ini Sabrina ini banyak yang suka, hati-hati loh Mas nanti di sana, dijaga loh ya. Kasihan ini adiknya, dijaga, ini banyak yang suka ini anak ini. Nah Esa di situ merasa nggak nyaman. Ini bagaimanapun juga Sabrina ini anak perempuannya dan Darto ini adalah sosok laki-laki yang dia mengalami gangguan jiwa dan nggak nikah. Di situ Esa merasa nggak nyaman. Tok, kamu pergi Tok, kasihan Sabrina takut sama kamu. Iya Mas, cuma ngingetin itu aja Mas, kasihan ini Sabrina banyak yang suka loh. Terus dia ini cengenges-cengenges sambil ketawa ngakak, terus akhirnya dia pergi. Nah hal itu sama sekali nggak dipikirkan oleh Esa. Karena sehari-harinya memang Darto seperti itu. Dia omongannya ngaco. Setelah itu, setelah semua barang-barang dikemas, masuk dalam mobil, mereka pun berangkat menuju ke villa. Sesampainya di villa itu sekitar jam 1 siang, mereka akhirnya masuk ke kamar masing-masing dan Esa ini belum tahu kondisi di belakang villa itu seperti apa. Jadi setelah mereka semua menempatkan barang, Esa sengaja jalan-jalan ke belakang. Nah di belakang itu ada dapur dengan kondisi agak terbuka atapnya. Di situ Esa bisa melihat banyak sekali pohon-pohon rindang di belakang. Nah di situ Esa penasaran, dia naik ke atas dan dia melihat ternyata di belakang ini sudah hutan. Villa ini letaknya ada persis di pinggiran hutan. Dan di situ Esa melihat banyak sekali monyet yang bergelantungan di pohon. Nah karena merasa monyet-monyet ini mengawasi Esa dan keluarga, si Esa mengingatkan ke keluarga yang lain, hati-hati loh ya barang-barang. Ini soalnya dapur belakang agak kebuka. Kalau naruh makanan jangan sembarangan. Di atas itu banyak monyet karena belakang ini hutan. Oh ya, mana sah? Semua keluarga ini penasaran dan mereka semua ngelihat ke arah belakang. Ternyata mereka melihat banyak sekali monyet yang bergelantungan memang. Dan kayaknya seolah-olah monyet-monyet ini sudah siap untuk mengambil makanan di dapur mereka. Nah, melihat hal itu, setelah diingatkan oleh Esa, akhirnya makanan-makanan ini nggak diletakkan di dapur, tapi diletakkan di kamar yang paling belakang, kemudian posisi waktu itu sudah terkunci. Nah, nggak lama setelah itu, sekitar 1 jam kemudian, banyak sekali suara di atas. Dan suara ini berlarian-larian semua. Ternyata ini monyet-monyet yang lari-larian ke atas atap itu. Nah, Esa ini agak bingung, apakah memang keseharian monyet-monyet ini seperti ini, tapi kok kayaknya serem. Apakah setiap hari seperti ini? Dia langsung tanya ke Pak Toto, Pak, ini monyet-monyet ini memang kayak gini Pak setiap hari? Oh, enggak juga Mas. Kadang-kadang kalau mereka ini ngelihat ada makanan, mereka turun. Tapi kalau nggak ada makanan ya, mereka tetap di atas. Jadi kalau ada makanan, jangan diletakkan sembarangan. Nanti mereka sekawanan ini turun. Oh gitu ya Pak, ini terus gimana cara ngusirnya? Ya cara ngusirnya di ini aja Mas, dilempar sesuatu atau apa, tapi jangan nyakitin mereka. Oh gitu ya Pak, ya sudah Pak. Esa pun balik, terus dia menyampaikan hal ini ke saudara-saudara yang lain. Nanti kalau ada monyet diusir aja, dilempar sesuatu, yang penting jangan menyakiti, untuk nakut-nakutin aja. Oh iya Sa. Nah kira-kira jam 3 sore, Esa ini ditelepon oleh Om Yan. Om Yan sudah sampai di bandara dan beliau bilang kira-kira 2 jam lagi beliau sampai di villa. Nah di sini Om Yan menjelaskan ke Esa, itu ada tempat nggak aula untuk sholat? Oh ada Om, di atas Om. Itu ada tikernya nggak? Nah itu yang saya belum lihat Om. Ya sudah kamu bilang ke penjaga villa, kamu pinjam tiker, kita nanti sholat berjamaah. Nah akhirnya Esa pun menuruti perintah dari omnya ini. Esa tahu bahwa Om Yan ini orangnya sangat religius sekali. Beliau setiap kali ada acara apapun, setiap kali terdengar adzan, beliau selalu menuju ke masjid. Nah waktu itu Esa sendiri nggak tahu apakah ada masjid di sekitar villa. Yang jelas Om Yan menginginkan waktu itu harus ada sholat berjamaah.
Nah, Esa turun menemui Pak Toto lagi. Pak Toto, ada tiker nggak Pak di sini Pak? Oh ada Mas, butuh berapa? Ya kira-kira 3 lah Pak. Terus saya minta tolong speaker yang dibawa itu bisa nggak saya naikkan 1? Barulah Pak Toto ini tanya, oh, untuk apa ya Mas? Itu Pak, kami mau sholat berjamaah. Loh, mau sholat berjamaah di sini? Iya Pak. Loh, di sini ada masjid Mas, kalau mau. Nggak jauh kok Mas jalan, nggak sampai sekilo. Lah ini gimana Pak, om saya minta sholat berjamaah di sini. Kenapa memangnya? Ya nggak apa-apa sih Mas. Ya sudah, nanti saya bantu speakernya dinaikkan ke atas. Nah setelah tiker-tiker ini dikeluarkan, Esa langsung bawa tiker ini menuju ke lantai 2. Sebelum speaker ini dinaikkan, Esa ini ditegur oleh saudara-saudara yang lain. Sa, ngapain kok pakai speaker? Iya ini buat sholat berjamaah, buat adzan. Udah nggak usah, biar di sini aja. Nanti kalau ditanya Om Yan gimana? Sudah nggak apa-apa. Kamu daripada repot bawa speaker ke atas, sudah nggak usah ditempatkan sini aja. Pasti semua dengar kok, sholat berjamaah, dipimpin imam pasti dengar kok. Akhirnya Esa pun mengiyakan. Singkat cerita Om Yan ini datang. Setelah semua bersalam-salaman, Om Yan ngasih oleh-oleh. Dan pas waktu itu adzan maghrib ini berkumandang. Jadi waktu itu Om Yan bilang ke orang-orang yang ada di sana, ayo sholat berjamaah, ambil wudhu semua. Nah, Om Yan ini memerintahkan keponakannya yang usianya sekitar 16 tahun, dia disuruh adzan. Adzan pun dikumandangkan. Dan waktu adzan ini dikumandangkan, tiba-tiba banyak sekali suara-suara yang terdengar dari atas, kayak suara orang berlarian. Nah, semua yang ada di sana ini kaget. Termasuk Om Yan ini kaget karena beliau baru pertama kali tiba di villa itu dan Om Yan nggak tahu bahwa banyak sekali monyet di atas. Jadi Om Yan ini tanya ke Esa, loh Sa, itu suara apa? Oh itu monyet Om. Memang banyak monyet di sini, belakang itu soalnya hutan. Kok gitu ya suaranya? Kok kayak anak kecil yang berlarian? Iya banyak banget Om monyetnya. Itu nggak apa-apa Sa, aman. Aman Om, insya Allah Om. Oh ya sudah. Nah setelah adzan dikumandangkan, mereka pun sholat berjamaah dipimpin oleh Om Yan. Nah pas waktu Om Yan ini menjadi imam, dia memimpin sholat itu di rakaat kedua, tiba-tiba mereka semua ini mendengar speaker yang dibawa itu tiba-tiba berbunyi. Jadi kayak mic itu ada yang mukul, duk-duk. Nah padahal semua anggota keluarga ini posisinya ada di lantai 2. Itu pun juga anak-anak kecil, mereka sudah ada di lantai 2 semua. Jadi nggak ada satupun orang yang ada di bawah. Nah karena waktu itu mereka posisi sholat, mereka mengabaikan. Nah di rakaat terakhir, tiba-tiba mereka ini mendengar, karena di belakang itu ada kaca-kaca yang bisa langsung melihat ke arah hutan. Kaca-kaca ini ada yang melempar kerikil-kerikil kecil. Tak, 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 tak. Dan lemparan-lemparan ini terus-terusan. Sampai Om Yan ini mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lemparan ini masih terdengar oleh mereka. Barulah Om Yan ini keluar, terus Om Yan menghadap ke arah hutan itu, Om Yan ini ngelongok ke arah atas. Dan gak lama setelah itu Om Yan ini istighfar. Astaghfirullahaladzim. Terus Om Yan bilang ke Esa, Sa, itu bukan monyet, Sa. Loh, monyet Om itu Om. Masa monyet kok bisa ngelempar-ngelempar kayak gitu? Bukan monyet itu, Sa. Coba kamu tanya sama penjaga villa, itu siapa itu ada yang usil? Oh iya ya Om. Esa ini benar-benar nggak nyaman, sungkan dengan Om Yan. Karena bagaimanapun juga Esa yang mencarikan villa ini. Nah Esa langsung turun, dia langsung ngomong ke Pak Toto, Pak, itu tadi siapa Pak yang ngelempar-ngelempar Pak? Lempar apa ya Mas? Itu kaca kami dilempar kerikil-kerikil kecil. Oh itu biasanya monyet memang gitu Mas, dia suka usil. Ah masa monyet ngelempar-ngelempar Pak? Iya Mas, memang monyet-monyet di sini memang seperti itu. Terus Esa tanya lagi, terus siapa tadi yang ngetuk-ngetuk mic? Ada yang mukul-mukul mic itu siapa? Itu Pak Toto. Terus Pak Toto ini heran, loh Mas, saya dari tadi ini ada dalam kamar. Saya sama sekali nggak masuk ke villa. Nah, terus siapa Pak? Ya mungkin ada gangguan sound system mungkin Mas lupa matiin. Akhirnya Esa pun mengabaikan, ya sudahlah, mungkin memang benar. Esa mungkin lupa matikan sound system itu. Nah hal ini pun berlalu. Sekitar jam 7 malam
Mereka ini bercanda-canda di bawah. Ada yang karaoke, ada yang bakar-bakar jagung, ada yang ngobrol. Dan Om Yan ini terlihat ngobrol dengan saudara-saudaranya, dengan ibunya Esa dan juga saudara-saudara yang lain. Nah, di obrolan itu, kira-kira jam 8:30, Esa ini ngajak masuk anaknya, si Sabrina ini. Rencananya Esa ini mau menidurkan Sabrina, karena biasanya sekitar jam 8:30 malam Sabrina ini sudah tidur. Nah, waktu itu, Sabrina ini sudah mulai ngantuk. Dibawalah oleh Esa menuju ke atas, sedangkan istrinya Esa ini masih ada di bawah. Nah, begitu Esa naik ke lantai 2, Sabrina ini gelisah. Dia ngucek-ngucek mata, terus nggak lama kemudian dia nangis. Dan nangisnya itu semakin histeris, kayak seolah-olah Sabrina ini nggak mau masuk kamar. Terus ditanya oleh Esa, "Kamu kenapa, nak? Kenapa kok nangis? Sabrina kenapa nangis? Ada apa? Bilang ke papa, bilang ke papa." Tapi Sabrina ini nggak mau ngomong, dia cuma nggak mau masuk kamar. Akhirnya ya sudah, yuk turun yuk. Begitu dibawa ke lantai 1, Sabrina ini tetap nangis. Dia nggak mau. Terus si Esa ini agak jengkel. "Kamu ngomong sama papa, kamu ini mau apa? Kalau Sabrina nggak mau tidur, bilang." Tapi si Sabrina ini nangis terus. Dan dia nggak mau ngomong satu kata pun. Biasanya dia bilang, mau apa, Sabrina pasti bilang. Dia nggak nyaman dengan sesuatu, dia pasti bilang. Karena Sabrina ini sudah bisa ngomong. Dan setelah Esa ini mendesak seperti itu, Sabrina terus-terusan nangis. Sampai pada akhirnya Om Yan ini dengar. "Itu Sabrina kenapa, Sa?" "Nggak tahu Om, dari tadi ini anak nangis terus, nggak biasanya kayak gini." "Sudah sini, bawa sini." Akhirnya digendong oleh Om Yan. Ternyata pas digendong oleh Om Yan, Sabrina ini tetap nangis. Terus dielus-eluslah kepala Sabrina ini. "Kenapa, nak? Kamu kenapa?" Terus Om Yan ini berdiri, gendong si Sabrina itu sambil bawa masuk Sabrina ini ke dalam. Terus akhirnya Om Yan ini bawa sampai ke belakang, ke arah dapur. Di situ Esa nggak mendengar lagi Sabrina nangis. Dan setelah itu Om Yan keluar. Terus begitu Om Yan keluar, Esa ngelihat Sabrina ini sudah nggak nangis di pangkuannya Om Yan. Si Esa tanya ke Om Yan, "Tadi Sabrina kenapa Om? Kok tiba-tiba diem?" Nah, Om Yan menjelaskan, "Itu loh, kayaknya kok dia nyaman banget ada di belakang. Dia itu sempat lambai-lambaikan tangan ke satu titik." Nah, Esa kaget. Nggak biasanya Sabrina ini kayak gini. Jadi setelah dijelaskan oleh Om Yan bahwa ketika Sabrina diajak ke belakang dan dia diem, bahkan dia sempat melambaikan tangan ke satu titik, Esa juga heran. Itu dia ngelambaikan tangan ke siapa? Lah, Om Yan ini asal ngomong, mungkin ke temannya kali, Sa. "Teman siapa ya Om?" "Ya nggak tahu, namanya anak kecil, dia pasti punya teman itulah." Setelah si Sabrina ini tidur, akhirnya Esa pun bawa Sabrina ke atas, dipindahkanlah ke kamar. Setelah dipindahkan ke kamar, nggak sampai setengah jam kemudian, Esa turun lagi. Dia menemui saudara-saudara yang lain, dia pengennya masih nongkrong. Jadi Sabrina ini ditinggal sendirian di atas. Sedangkan di kamar-kamar yang lain, ini nggak ada yang nempati. Mereka semua ini masih terkonsentrasi di bawah. Mereka semua masih bersendaukuro di bawah. Esa sudah memastikan bahwa Sabrina ini aman. Di kanan kiri tempat tidur itu sudah ditempatkan guling supaya si Sabrina ini gak jatuh ke bawah. Setelah dipastikan aman, si Esa ini ngobrol dengan saudara-saudara yang lain. Nah, tiba-tiba ibunya Esa itu teriak, "Sa, kamu itu gimana? Itu loh Sabrina." Tiba-tiba mereka semua ngelihat ke atas. Sabrina ini berdiri di teras lantai 2. Dia itu sendirian. Nah, ngelihat hal itu, Esa ini kaget. Dia langsung berlari ke atas, langsung menghampiri anaknya itu. Dan langsung Esa ini tanya, "Kamu bangun kok gak teriak-teriak ke papa? Kamu kok diem aja?" Jadi Sabrina ini cuma berdiri di teras lantai 2 dan gak ngomong apapun. Begitu Esa ini tanya, Sabrina bilang, "Sabrina mau cari temannya Sabrina, Pak. Tadi dia lari ke sini." Nah, disitulah Esa langsung kaget. Dek, ini anak kok tumben kayak gini. Gak pernah sebelumnya dia ngomong seperti ini. Karena Esa tahu betul anaknya seperti apa. Baru kali itu Sabrina bilang bahwa dia punya teman. Yang Esa sendiri gak bisa melihat temannya itu seperti apa. Akhirnya Esa ini penasaran. Dia tanya, "Sabrina punya teman kenal di mana?" "Di sini, Pak. Dia tinggal di bawah. Dia cantik, baik. Dia ngajak Sabrina main tadi." Sabrina ngomong yang bener, Nak. Di sini nggak ada temennya Sabrina.
nggak ada anak cewek di sini. Karena Esa tahu semua keponakan-keponakannya Esa ini cowok-cowok semua. Dan rata-rata usianya itu sudah di atas 10 tahunan. Satu-satunya anak dengan usia 6 tahun itu adalah anak dari sepupunya Esa. Dan dia ini anak laki-laki. Jadi nggak ada anak perempuan kecuali Sabrina. Dan begitu Sabrina ngomong seperti itu bahwa dia ketemu sosok anak perempuan, tentu Esa kaget. Akhirnya Esa ini memberanikan diri ke Sabrina. Coba antarkan papa ke temanmu. Papa pengen kenal. Iya pak, dibawa pak. Nah, Sabrina ini gandeng tangannya si Esa. Diajaklah Esa ini turun ke bawah. Terus si Sabrina ini ngajak Esa ke belakang. Di dapur yang agak terbuka itu. Terus si Sabrina nunjuk ke arah pojok. Di situ ada beberapa pohon-pohon. Si Sabrina ini nunjuk ke arah pojok. Persis di samping sebuah sanyo. Nah, disitulah Sabrina nunjuk bahwa Sabrina mengaku disitulah rumah temannya itu yang perempuan. Karena Esa ini penasaran, didekatilah tempat itu. Ini sebenarnya tempat apa? Karena yang ada dalam pandangan Esa, ini banyak sekali tanaman-tanaman setinggi orang dewasa. Esa nggak melihat apapun kecuali itu dan sebuah sanyo. Begitu didekati oleh Esa, dia melihat memang ada batu bata yang ditata rapi, yang bentuknya menyerupai lingkaran. Nah, merasa penasaran, Esa langsung bilang ke Sabrina, ini rumah temanmu di sini. Iya pak, dia masuk ke situ, ke bawah situ. Ya sudah yuk, ikut papa dulu yuk. Papa mau ngomong sama Sabrina. Nah, Esa ini sudah merasa ada yang ganjil. Karena di situ Esa merasakan aura-aura yang mistis. Dia merasa merinding ketika melihat tumpukan batu bata itu. Setelah Esa ini membawa Sabrina, setelah Sabrina ini diserahkan ke istrinya Esa langsung tanya lagi ke Pak Toto, Pak, itu tempat yang di belakang itu tempat apa ya? Ada batu bata ditumpuk-tumpuk. Oh, itu dulunya sumur mas, tapi sudah nggak dipakai. Ada apa ya mas? Ini gini pak, anak saya itu nggak pernah ngalami kondisi yang aneh kayak gini. Dia itu berulang kali bilang bahwa dia ketemu anak perempuan di tempat itu. Katanya dia tinggal di situ. Itu apa pak? Nah Pak Toto itu agak gelagapan jawabnya. Itu sumur mas, sudah nggak kepake. Mungkin anaknya mas mungkin berhalusinasi, namanya anak kecil mas. Itu sumur sudah nggak kepake lama. Memang sengaja ditutup sama batu bata itu. Serius pak. Itu nggak angker, itu bukan tempat yang mistis. Oh enggak mas, itu memang ditutup seperti itu supaya aman. Karena kalau nggak ditutup, kalau ada anak kecil yang nggak tahu, dia bisa terperosok di situ. Oh ya sudah, saya cuma pengen tahu aja pak. Karena itu tempat aneh. Dari tadi anak saya itu pengen ke sana. Tadi anak saya nangis dibawa ke sana, diem. Katanya dia ketemu temennya. Enggak kok mas, nggak ada yang aneh mas. Itu cuma sumur yang ditutup. Memang katanya kalau kata orang Jawa, sumur itu memang nggak boleh ditutup. Tapi ini pemiliknya, saya ngikuti bos saya, disuruh nutup, ya saya tutup mas. Karena demi kenyamanan dan keamanan. Ya sudah pak, saya cuma mau tanya itu aja. Nah Esa pun balik. Dia ngobrol-ngobrol dan dia bilang ke Om Yan. Nah sekitar jam 10 malam, satu persatu dari mereka ini mulai masuk kamar. Esa pun akhirnya sudah mulai ngantuk. Dia naik ke atas. Nah, di kamar itu, istrinya Esa dan juga Sabrina ini sudah tidur di situ. Esa pun akhirnya ikut tidur, dan di sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba Esa ini mendengar ada orang yang naik turun tangga terus seperti itu. Sampai-sampai Esa ini nggak bisa tidur. Karena posisi pintu kamar Esa ini, begitu dia buka pintu kamar, ini langsung menghadap ke arah tangga. Jadi otomatis dia bisa mendengar kalau ada orang yang naik turun tangga. Karena tangga ini terbuat dari kayu, dia bisa mendengar jelas kalau ada orang yang naik turun. Dan itu didengar Esa sering sekali. Sampai hampir setengah jam Esa ini mendengar suara itu. Orang ini naik turun, debak. Sampai Esa ini pun gak tahan. Dia pun buka pintu kamar, ini siapa yang naik turun. Begitu Esa buka pintu kamar, ternyata gak ada orang sama sekali. Dia ngelihat pintu kamar semua ini tertutup dan gak ada orang satupun. Lampu pun juga dalam keadaan mati. Di sini Esa ini bingung.
Lah itu tadi siapa yang naik turun? Jelas-jelas Esa ini dengar ada suara langkah kaki naik turun tangga. Nah setelah menyaksikan hal yang aneh ini, Esa pun kembali nutup kamar. Sebelum Esa ini nutup kamar, dia sengaja berdiri di balik pintu. Dia nunggu suara ini lagi. Dan ternyata benar. Dia mendengar ada suara langkah kaki yang naik tangga. Esa buka pintu pelan-pelan. Dia berusaha ngintip dan ternyata di situ Esa melihat ada anak kecil perempuan. Usianya sekitar 5 tahun, persis tingginya ini persis seperti anaknya Esa, Sabrina. Dia pakai baju agak pink sampai sebatas lutut. Terus dia ini pakai bandu. Sekilas Esa melihat si perempuan ini. Dan ketika Esa ini ngelihat sekelebatan ini, si sosok anak kecil ini tiba-tiba sudah nggak terlihat lagi. Nah, Esa langsung tutup pintu kamar. Dia deg-degan waktu itu. Masa iya ini anak perempuan yang dibicarakan Sabrina seharian ini? Dia langsung heran. Ternyata memang benar ada anak kecil. Tapi Esa yakin ini bukan manusia. Karena Esa itu melihat tampilan anak ini benar-benar nggak seperti manusia. Nah, setelah menyaksikan hal itu, pintu kamar ini dikunci oleh Esa. Dia bangunkan istrinya. Yang kamu bangun dulu deh, Yang. Terus istrinya Esa ini bangun. Kenapa? Barusan aku ngelihat ada anak kecil. Nah, anak kecil ini persis seperti yang diomongkan oleh Sabrina. Dia tingginya itu persis yang kayak Sabrina. Terus dia pakai bandu. Nah, istrinya Esa tanya, emang kamu ngelihat persis dia kayak gitu? Iya, aku ngelihat persis. Istrinya ini malah semakin takut. Yang kamu jangan nakut-nakutin. Enggak, aku lihat persis. Dari tadi dia itu naik turun tangga. Mungkin dia ini nyari Sabrina. Ah, kamu jangan ngomong kayak gitu, Yang. Iya, coba kamu tunggu ya. Kamu jangan tidur dulu. Sebentar lagi dengar. Nanti ada suara langkah kaki anak kecil yang naik tangga. Nah, ditunggu sampai 5 menit. Nggak terdengar lagi suara langkah kaki. Barulah sekitar 10 menit kemudian, istrinya Esa ini dengar. Begitupun juga Esa. Dia mendengar ada suara langkah kaki. Suara langkah kaki ini menaiki tangga. Dek, 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 dek. Terus dia ini agak lari-lari kecil, mendekat pintu. Dan dari celah-celah itu, Esa dan istrinya ini ngelihat ada bayangan kaki. Nah, Esa ini sudah deg-degan. Karena mereka berdua ngelihat benar-benar ada bayangan kaki yang berdiri persis di depan pintu kamar mereka. Jadi mereka ini nggak bisa gerak sama sekali. Sampai pada akhirnya, mereka itu menyaksikan sendiri bayangan kaki ini tiba-tiba hilang. Nah, setelah itulah gangguan ini pun selesai. Barulah Esa dan istri ini tertidur lagi sekitar jam 3:30 pagi. Nggak lama mereka tertidur, mereka mendengar suara adzan subuh yang dikumandangkan oleh keponakan mereka. Nah, mereka semua bangun, akhirnya mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, mereka sempat jalan-jalan di sekitaran villa. Dan setelah itu mereka sarapan. Pada saat sarapan inilah, banyak sekali cerita-cerita yang didapat oleh Esa. Ternyata yang mengalami kejadian ganjil ini nggak hanya Esa dan istri. Ternyata Om Yan pun juga mengalami kejadian ganjil. Malam itu pas waktu Om Yan ini tidur di kamarnya, Om Yan ini didatengin sosok nenek-nenek. Beliau ini tinggi, pakai jubah warna hitam, rambutnya acak-acakan, dan jari-jarinya itu panjang semua. Dan beliau ini, jalannya itu seperti ini. Jalan pelan. Om Yan tahu bahwa sosok nenek-nenek ini adalah penunggu di villa ini. Jadi Om Yan membiarkan. Om Yan nggak menggubris. Nah, setelah itu nenek-nenek ini pun berdiri persis di samping Om Yan. Yang dirasakan Om Yan waktu itu, baunya itu benar-benar busuk. Sampai pada suatu ketika, Om Yan ini bicara dengan hatinya, dengan mata batinnya. Kamu ini siapa, Nek? Kok ada di sini? Terus si nenek-nenek ini nggak ngomong apapun, selain dia ini ketawa. Nah, ketawanya itu membuat Om Yan itu merinding, karena ketawanya itu aneh. Selain ketawa yang aneh, sosok nenek-nenek ini juga tangannya ini menyentuh tubuhnya Om Yan. Disitulah Om Yan ini berbicara dengan mata batinnya. Om Yan bilang, Nek, jangan ganggu saya. Saya di sini ini sewa villa, bayar dengan uang saya. Saya niat seneng-seneng, nggak meniat ganggu nenek. Jadi izinkan saya di sini seneng-seneng. Kalau nenek tetap ganggu, saya akan
berlaku kasar ke nenek. Nah, si nenek-nenek ini pun akhirnya menarik lagi tangannya yang panjang itu, dan dia pun mundur. Dia jalan mundur sambil seperti ini. Setelah itu menghilang. Nah, ada cerita lain lagi dari sepupu Esa. Malam itu ketika sepupunya Esa ini tidur di sebuah kamar bersama istri dan anaknya, tiba-tiba dia itu mendengar ada suara anak kecil yang berlarian. Karena mendengar suara anak kecil berlarian, sepupu Esa ini pun bangun. Dia melihat, kok di kamar ini nggak ada siapa-siapa, tapi dia bisa mendengar ada suara anak kecil yang berlarian. Dia penasaran, dibukalah pintu kamar. Begitu dia buka pintu kamar, di luar itu dia nggak melihat apa-apa. Tapi dia masih mendengar ada suara anak kecil yang berlarian. Cak, 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 cak. Seperti itu terus. Karena dia merasa, sudahlah diabaikan aja. Dia ngantuk juga, pintu kamar ditutup, dia melanjutkan tidur. Nah, ternyata ada juga cerita lainnya lagi. Ibunya Esa ini mengalami gangguan. Dia mimpi ketemu sosok nenek-nenek yang menyeramkan. Mungkin sosok nenek-nenek ini persis seperti yang ditemui oleh Om Yan. Tapi karena waktu itu mereka nggak tahu apakah ini sosok nenek-nenek yang sama yang ditemui oleh ibunya Esa ini. Sosok nenek-nenek ini hanya berpenampakan hitam, tapi suaranya seperti nenek-nenek dan dia ketawa dengan ketawa yang aneh. Terus sosok nenek-nenek ini megang kaki dari ibunya Esa. Terus kaki ibunya Esa ini ditarik. Dan pada saat itulah ibunya Esa ini sudah nggak bisa bergerak. Beliau itu mengalami rep-repan. Jadi dia hanya bisa melihat sosok nenek-nenek ini dengan rambut yang berantakan. Sambil beliau bisa mendengar suara ketawa nenek-nenek ini. Tapi beliau nggak bisa bergerak sama sekali. Sampai kemudian ibunya Esa ini teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ketiga kalinya ibunya Esa meneriakkan Allahu Akbar. Barulah sosok nenek-nenek ini menghilang. Dan yang dirasakan ibunya Esa, kakinya itu masih kerasa dingin. Kayak baru saja dia ini disentuh oleh sesuatu. Dinginnya itu masih kerasa. Nah, setelah mendapat cerita-cerita dari orang-orang yang ada di sini, Esa ini penasaran. Ini pasti ada yang gak beres dengan villa ini. Yang pertama yang dirasakan oleh Sabrina. Sebelum-sebelumnya, Esa ini tahu betul Sabrina itu gak pernah mengalami kejadian yang ganjil seperti ini. Dia nggak pernah punya teman imajiner. Selain itu juga Esa tahu betul bahwa Sabrina ini nggak bisa melihat makhluk halus seperti itu. Tapi kenapa ketika pertama kali datang di villa itu, Sabrina mengatakan bahwa dia punya teman baru. Seorang cewek yang usianya hampir sama dengan Sabrina. Nah, akhirnya dengan cerita-cerita itu, Esa ini sudah berencana mau tanya ke Pak Toto. Tapi sebelumnya, dia ini nunggu si Sabrina itu bangun. Sekitar jam 8 pagi Sabrina ini bangun. Dipanggil oleh Esa. Sini nak, sini nak. Papa mau bilang. Terus Sabrina ini tanya. Kenapa, Pak? Papa mau tanya. Temennya Sabrina itu gimana? Dia pakai baju apa? Dia pakai baju pesta, Pak. Baju pesta pink. Terus dia pakai bando. Nah, disinilah Esa itu kaget. Kok persis seperti yang dilihat oleh Esa malam itu. Si perempuan ini tingginya hampir sama dengan Sabrina dan dia pakai bando. Dia pakai baju pesta sampai seukuran lutut. Memang warnanya itu nggak jelas dilihat oleh Esa karena waktu itu lampunya ini agak gelap. Tapi menurut keterangan dari Sabrina, dia ini pakai baju pink. Kira-kira sama persis seperti yang dilihat oleh Esa. Warnanya kira-kira agak pink. Nah, setelah itu Esa ini penasaran. Dia tanya lagi ke Sabrina, itu benar rumah temanmu di belakang situ? Iya, Pak. Dia itu kasihan, dia tinggal sendirian di situ. Dia selalu bilang kalau kedinginan. Nah, Esa ini percaya dengan Sabrina. Karena sebelum-sebelumnya Sabrina ini nggak pernah ngomong sesuatu yang seperti ini. Ini baru pertama kalinya. Dan Sabrina itu mengungkapkan hal ini dengan lugas sekali. Yang membuat Esa itu semakin percaya. Begitupun juga dengan istrinya Esa. Istrinya Esa juga percaya bahwa Sabrina nggak berbohong soal ini. Nah, setelah mengumpulkan informasi ini, siang itu Esa ini turun ke bawah. Dia langsung menemui Pak Toto. Pak Toto, ini saya mau tanya. Saya ini benar-benar nggak enak sama om saya. Yang disuruh cari villa itu saya. Terus kok villa ini banyak sekali gangguan. Semalam itu banyak sekali gangguan-gangguan yang dirasakan oleh keluarga saya. Sebenarnya villa ini ada apa, Pak? Ini saya sudah putuskan
Kalau sampai terus-terusan seperti ini, Pak Toto nggak bilang, sore ini kami sekeluarga cabut dari tempat ini, dan saya cuma bayar separuh. Ini coba Pak Toto jujur ke kami. Saya nggak mau Pak, malam nanti ada gangguan-gangguan. Kalau Pak Toto bilang, kira-kira tempat yang disakralkan itu di mana, nanti saya minta tolong ke om saya, Om Yan, biar menetralisir hal itu. Ini nanti efeknya ke keluarga kami loh Pak. Nah Pak Toto ini bingung. Akhirnya Pak Toto keluar dari kamarnya, terus ngajak si Esa ini jalan-jalan. Setelah diajak jalan-jalan, Pak Toto akhirnya cerita, ini gini loh Mas, saya mohon maaf ya Mas ya. Saya ini cuma pegawai Mas, saya ini cuma babu. Saya cuma menjalankan perintah bos. Barulah Pak Toto ini cerita. Mungkin Pak Toto ini sudah terdesak. Dia takut juga kalau nantinya Esa dan keluarga ini nggak meneruskan nyewa villa itu. Dan pada akhirnya Pak Toto nggak mendapatkan uang itu. Pak Toto cerita di awal. Sebenarnya yang punya villa ini, kita sebut namanya Pak Bejo. Pak Bejo ini mempunyai villa ini bukan untuk disewakan secara umum awalnya. Tapi lama-kelamaan karena usaha dari Pak Bejo ini bangkrut dan Pak Bejo itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau klinik. Beliau itu disuruh oleh guru spiritualnya membuat sebuah sumur di belakang yang ukuran atau kedalamannya itu sekitar 3 meteran. Nah, di malam-malam tertentu, Pak Bejo ini harus melemparkan sajen. Yang sajen ini adalah kepala kambing atau kepala kerbau atau kepala ayam, apapun itu yang jelas harus binatang beserta darahnya yang dikucurkan ke bawah. Setelah itu disertai dengan bunga-bunga 7 rupa, dan selain daripada itu, setiap malam tertentu harus menyerahkan sajen di sana. Tujuannya supaya usaha Pak Bejo ini terus berjalan. Jadi Pak Bejo ini punya beberapa toko di kota. Nah, berjalannya waktu, Pak Toto ini masuk ikut kerja di sana. Jadi Pak Toto nggak ikut di awal. Pak Toto hanya mengetahui di tengah-tengah perjalanan Pak Bejo. Dalam perjalanan itu, Pak Bejo ini mengalami stres. Sering sekali beliau itu stres, teriak-teriak sendiri. Nah, di masa-masa stres itu, Pak Bejo jarang sekali ngurusi toko-tokonya. Pak Bejo hanya fokus dengan sajen-sajennya. Di malam-malam tertentu, Pak Bejo nggak pernah absen untuk menyerahkan sajen, entah itu kepala kambing, kepala kerbau, atau kepala ayam cemani. Dilempar ke dalam sumur itu berikut dengan sajen-sajennya. Nah, pada suatu ketika ada keluarga besar dari Pak Bejo ini datang. 2 mobil datang untuk mengunjungi Pak Bejo. Karena mereka semua ini khawatir dengan kesehatan Pak Bejo. Begitu mereka semua datang, mereka ngelihat kondisi Pak Bejo ini begitu parah. Keluarga Pak Bejo ini agak khawatir. Dan sempat beberapa dari mereka itu menawarkan ke Pak Bejo supaya Pak Bejo ini dirawat di kota. Tapi waktu itu Pak Bejo nggak mau. Dan hari itu sampai pada akhirnya keluarga Pak Bejo ini merayu Pak Bejo supaya mau untuk dirujuk ke rumah sakit yang ada di kota. Dan karena Pak Bejo ini masih tetap nggak mau, mereka akhirnya memutuskan nginep di villa itu. Nah, kebetulan salah satu dari keponakan Pak Bejo ini namanya Berlian. Usianya 4 tahun. Waktu itu juga ikut ke sana. Dia ini adalah keponakan Pak Bejo. Nah, dari semua keluarga Pak Bejo ini, nggak ada yang tahu bahwa di belakang itu Pak Bejo sudah membuat sumur untuk sajen-sajennya Pak Bejo. Jadi mereka nggak tahu menahu tentang hal ini. Nah, pada malam itu, karena Pak Bejo ini nggak bisa dirayu, mereka semua memutuskan untuk tidur di villa. Dan pada saat tidur di villa itu, ibunya Berlian ini nggak sadar. Dikiranya waktu itu Berlian ini tidur bersama tantenya di kamar yang lain. Jadi ibunya Berlian itu santai. Sama sekali beliau itu nggak mencari keberadaan Berlian. Padahal yang terjadi, Berlian ini main ke arah belakang dan dia nggak sengaja mengambil sebuah bola tenis yang letaknya ada di samping sumur dan dia ini terpelosok. Dia jatuh ke dalam sumur itu dan kepalanya ini terbentur. Pada saat itu kemungkinan Berlian ini belum meninggal. Dia masih pingsan. Tapi karena semalaman penuh dan kondisi di villa itu benar-benar dingin, sehingga mengakibatkan mungkin Berlian ini meninggal pada saat dia ada di sumur itu. Pagi harinya barulah ibunya Berlian ini sadar ketika melihat ternyata ketika tante dan juga om-omnya Berlian ini keluar kamar, mereka nggak bersama Berlian. Barulah ibunya Berlian tanya, "Loh, Berlian mana?" "Loh, nggak tahu mbak. Tak kira sama mbak tidur di kamar." "Loh, nggak ada. Gimana sih kalian itu?"
Dari situlah mereka sibuk mencari keberadaan berlian, dan di situ Pak Bejo ini belum bangun, dia masih ada di dalam kamar. Ketika mendengar kepanikan ini, barulah Pak Bejo ini bangun, dia ikut-ikutan mencari keberadaan berlian. Nggak ada satupun yang berpikiran bahwa berlian ini masuk dalam sumur, karena keluarga besar Pak Bejo nggak tahu keberadaan sumur ini. Tapi meskipun Pak Bejo ini tahu sumur itu ada di belakang, Pak Bejo sendiri nggak punya pikiran sedikit pun bahwa berlian jatuh masuk ke dalam lubang sumur itu. Nah, mereka mencari keberadaannya di luar, termasuk Pak Toto waktu itu juga mencari keberadaan berlian. Yang dituju pertama kali adalah sudut-sudut yang ada di bawah villa, karena villa ini menaiki sebuah tangga. Di dalam kolam renang itu, mereka nggak melihat keberadaan berlian, mereka cari ke bawah. Nah, sampai suatu ketika Pak Toto ini tiba-tiba mendengar bisikan. Kayak seolah-olah ada yang mengarahkan Pak Toto untuk menuju ke sumur belakang itu. Akhirnya Pak Toto pun bilang ke Pak Bejo, "Pak, mohon maaf Pak, apa sudah dilihat di sumur?" Pak Bejo langsung kaget. "Tok, kamu jangan ngomong kayak gitu, Tok. Kalau si berlian itu masuk dalam sumur, ya pasti sudah meninggal, Tok." "Ya sudah Pak, dicek aja Pak." Nah, dengan hati-hati, tanpa diketahui oleh keluarga besar Pak Bejo yang lain, Pak Bejo dan Pak Toto ini langsung melongok ke arah dalam sumur. Dan ternyata begitu melihat ke arah dalam sumur, dia sudah melihat tubuh berlian ini sudah tergeletak. Dan bisa dipastikan saat itu berlian ini sudah tewas, sudah meninggal di situ. Akhirnya disitulah Pak Toto ini teriak-teriak ke keluarga yang lain. Mereka bilang berlian ada di dalam sumur. Mereka semua kaget, nggak menyangka yang pertama bahwa berlian bisa masuk terperosok dalam sumur itu. Dan yang kedua, mereka nggak habis pikir, kenapa kok ada sumur seperti ini di belakang. Dan baunya itu benar-benar menyengat. Nah, mereka ini nggak tahu bau busuk itu berasal dari bangkai-bangkai kepala kambing, kepala kerbau, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan sumur ini berbau busuk seperti itu. Ketika melihat berlian sudah tertelungkup di dasar sumur, orang tua berlian ini langsung pingsan. Singkat cerita, pada akhirnya berlian ini pun dimakamkan. Dan semenjak kejadian itu, sering sekali Pak Bejo ini dilihati oleh sosok berlian. Nah, sosok berlian ini selalu mendatangi Pak Bejo. Dia selalu ngajak Pak Bejo untuk tidur di dasar sumur. Inilah yang membuat Pak Bejo semakin stres, sampai pada suatu ketika puncak-puncaknya Pak Bejo bilang ke Pak Toto, "Tok, aku tak pulang aja, Tok. Aku nggak kuat ada di sini, Tok. Aku mau tinggal di kota aja, Tok." "Loh, kenapa, Pak?" "Pak Bejo ini kenapa?" "Itu loh, Tok. Si berlian itu selalu datengin aku, minta untuk ditemenin tidur di dasar sumur. Aku nggak mau, Tok. Aku takut, Tok." Nah, setelah itulah Pak Bejo ini kembali pulang ke kota, dan semenjak saat itu, Pak Toto merawat villa dari Pak Bejo. Dan selama Pak Toto ini ngerawat villa ini, Pak Toto ini sudah nggak lagi digaji oleh Pak Bejo. Jadi Pak Toto hanya bisa menggaji dirinya sendiri dari pemasukan orang-orang yang menyewa villa itu. Begitupun juga untuk biaya perawatan villa. Pak Toto hanya bisa mengambil dari uang pelanggan yang menyewa villa ini. Setelah Esa ini mendapatkan cerita dari Pak Toto, Esa pun menyampaikan hal ini ke Om Yan. Dia cerita semuanya. Dan tanggapan Om Yan waktu itu, beliau bilang ke Esa, "Ya sudah, Sa. Hal ini tolong jangan diceritakan ke saudara-saudara yang lain. Nanti mereka takut. Nanti kamu sama Om Yan dan ajak beberapa sepupu-sepupumu, kita sholat gaib untuk almarhumah berlian. Kita doakan supaya arwahnya tenang." Nah, setelah itu akhirnya ada 2 orang sepupu Esa ini yang diajak oleh Esa untuk mengikuti sholat gaib bersama Om Yan. Sementara orang-orang yang lain atau saudara-saudara dari Esa yang lain ini nggak tahu menahu tentang hal ini. Akhirnya di situ Om Yan memimpin sholat gaib tersebut, mendoakan arwah dari almarhumah berlian. Setelah itu mereka ini mencium aroma wangi banget. Aroma ini seperti aroma melati, dicampur dengan asap-asap semacam asap-asap gaharu. Jadi mereka yang melaksanakan sholat gaib ini mencium aroma itu. Aroma wangi itu dicium oleh mereka. Sampai-sampai si Esa ini bisik-bisik ke sepupu yang lain, "Kamu cium aroma wangi nggak sih?" "Iya, Sa, aku juga cium." Akhirnya Esa tanya ke Om Yan, Om Yan bau wangi nggak?" "Iya, bau melati sama bau kayak asap-asap gaharu gitu." "Oh ya Om, sama Om." "Ya sudah, Sa.
Mudah-mudahan dengan ini almarhum Brian itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang baik-baik, dan semoga penunggu-penunggu yang jahat yang ada di sini, yang sudah diundang langsung oleh Pak Bejo itu bisa pergi dari sini. Dan malam itu, ini mereka nggak mengalami kejadian apapun, kecuali mereka itu di masing-masing kamarnya mencium aroma wangi. Ada yang mencium aroma melati, ada yang mencium aroma seperti asap-asap gaharu. Menurut Om Yan, ini adalah bentuk terima kasih dari arwah berlian yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Setelah itu siangnya mereka berkemas-kemas untuk pulang. Dan dari sinilah cerita Esa ini bisa diceritakan di Kembara Sunyi. Dan kejadian ini pernah terjadi di sekitaran bulan Februari di tahun 2023 kemarin. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua, dan lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.